Hi everyone. Apa sih yang membedakan Indonesian Capital dengan VC firms lainnya? Very good questions. Kita ini membantu proses dari startup itu dari sisi strategi sebelum masuk ke Indonesia. Kita itu market yang sangat dibutuhkan. Indonesia ini punya lebih dari 50% population-nya Asia Tenggara. Nah, seperti yang kita tahu kan dalam berinvestasi di startup, founders merupakan hal yang penting ya. Oh iya, penting sekali pasti. Nah, Pak Chandra bisa share sedikit nggak ke kita mengenai perspektif Pak Chandra tentang finding the right founders to invest in? Ya, at the end of the day, founder itu adalah pemilik dari perusahaan. Kita adalah supporting cast. Ya. Jadi itu kita harus selalu ingat. Artinya kita sebagai investor tuh kita jangan interfere dengan founders. Kita supporting goal dan tujuan dari mereka. Kalau kita merasa bahwa goal dan tujuannya misalnya tidak sesuai, mungkin kita bisa diskusi seperti partner atau teman. Ya. Jangan kita dictate ataupun mengarahkan dia ke arah yang kita pikir adalah benar, karena dia mestinya lebih tahu bisnis. Jadi patokan pada prinsip ini, makanya buat kita Indonesian kita nggak pernah ada masalah dalam relationship dengan founders karena kita ada di sana untuk mensupport mereka. Direction itu mesti di set dan diarahkan oleh founders. Ya, mungkin dengan input dari investors. Ya. Nah, jadi dalam hal ini founders itu penting sekali punya karakter yang kuat. Artinya punya leadership yang bagus, ya, bisa tegas dalam memimpin. Kemudian juga penting sekali sebagai founder itu kita gak gampang nyerah. Ya, gak gampang nyerah, kita bisa kalau kita bilang tuh resilientnya tuh mesti tinggi lah. Ya. Jadi dia coba, gak berhasil, oke, gak masalah. Coba lagi, gak berhasil, gak masalah. Yang penting pada waktu mencoba-coba itu ya kita harus alokasikan dana yang gak besar. Namanya coba-coba berarti kita kecil-kecil dulu kan. Nah, di sini yang saya melihat bahwa kebanyakan founders yang sukses itu pertama mereka itu sangat on ya, menguasai banget bisnisnya. Kemudian mereka konsistensinya tinggi ya. Working hours rata-rata founders yang di portfolio kita juga sangat luar biasa ya. Seringkali mereka tiba-tiba WA saya malam-malam jam 12, jam 1 ya. Dan lebih jadi kebanggaan buat kita juga jam 12, jam 1 dia mereka WhatsApp ke saya balas langsung. Jadi kita nggak tunggu sampai besok dan sebagainya ya. Jadi itu yang kita lakukan ya kan. Jadi dengan melakukan hal-hal kecil kayak begitu jadi ada mutual respect antara dari sisinya mereka founders dan kita juga ya. Dari saya juga ada respect pada mereka, saya melihat betapa seriusnya mereka dengan developing bisnisnya ya. Dari sisinya mereka juga respect bahwa kita itu jam 1 malam di WA langsung jawab ya. Nah, jadi itu memang yang kita lihat sih ya dari sisinya founders. Bisnis idea itu oke, penting ya, industrinya seksi atau hot itu juga penting, tapi at the end of the day foundersnya mesti bisa execute. Jadi mental dan karakter dari si founder ini dalam mengeksekusi produk atau servisnya ini supaya bisa sukses, itulah yang biasanya kita coba analisa apakah dia punya karakteristik ini untuk menjadi seorang leader yang tahan banting, yang gak gampang menyerah, yang bisa pivot apabila ketemu dengan masalah. Ya, karena nggak pernah ada deh dalam sejarah startup itu kita bikin plan garis lurus terus langsung bisa ikut semua seperti plannya sampai di exit. Pasti berantakan. Jadi kalau digambar garisnya tuh berantakan sekali. Sampai akhirnya menuju ke atas. Akhirnya emang dari poin ini ke ini memang benar akan tercapai. Tapi nggak pernah begini. Pastinya gini ada turunnya lagi gini naik lagi gini. Nah itu. Jadi benar-benar roller coaster ride. Jadi mental itu yang paling penting menurut saya. Kalau sebagai startup founders, mental untuk nggak gampang give up, nggak gampang menyerah. Oke, berarti dari founders kita harusnya sudah lolos uji dari Pak Chandra dong ya? Iya, jadi bukan dari saya aja ujiannya sebenarnya. Ujiannya itu dari apa yang mereka alami sehari-hari itu tadi kan.
rejection dari, kalau misalnya mereka B2B produk, rejection dari corporate ya, gagal misalnya dengan idea yang kita semua udah excited di board meeting, kita semua excited, termasuk saya juga excited, merasa bahwa iya itu slam dunk deh, pasti bagus gitu kan. Terus ternyata begitu bawa ke perusahaan yang memang membutuhkan, diketawain sama perusahaan. Dia bilang apa ini nggak akan bisa jalan, nggak bagus dan sebagainya. Kita coba mau lagi ke perusahaan lain lagi, tetap sama, diketawain juga. Ya akhirnya oke, back to drawing board, gambar ulang lagi. Nah ini yang saya bilang. Jadi drawnya kalau digambar garis gitu untuk menuju poin ini, itu nggak selalu tuh naik ataupun carut marut itu naik gitu loh. Misalnya coba terus terjun, naik lagi, terjun lagi. Nah, ya. Tapi at the end of the day, kalau berhasil sampai ke sini ya, kita sama-sama sukses. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi kita mengerti lah namanya proses sehari-hari yang dimana nggak mesti harus bisa smooth sampai ke atas. Oke, saya jadi penasaran deh Pak. How do you define success for Indogen Capital? Is it when we exit or do you have another perspective? Ya, kalau dari sisi venture capital udah pasti exit itu adalah dihitung sebagai sukses. Exit yang memberikan return minimal 30% year on year ya. Jadi memang kita set target itu lumayan berani ya, yaitu kita mau kejar 3 to 5x in 7 years of fund life. Jadi fund life kita 7 tahun, kita itu mau kejarnya 3 sampai 5x minimum. Nah, jadi itu buat konvensional bisnis sangat kaget kalau dengar, ya, terlalu agresif. Tapi buat tech investment itu sangat biasa. Ya, itu the power of tech investment. Jadi memang kalau sukses dari sisi investasi benar itu dinilai adalah berdasarkan dari return. Tapi sebenarnya kalau saya dan partner Pak Henry itu melakukan Indogen Capital itu bukan hanya drive-nya itu karena return ataupun monetary gain. Kita sangat yakin bahwa Indonesia ini future-nya adalah di teknologi base ya. Kita punya bright minds, kita punya good market, support market even ya. Kita punya capability dari orang-orang Indonesia ini untuk bisa go to the next level lewat digitalization. Jadinya kita juga melihat impact dari portfolio kita terhadap community. Seperti Wahyu, salah satu portfolio kita, mereka membantu warung makan. Itu selain daripada Wahyunya itu memang Peter as the founder, thank you Peter, you're watching this for all the hard work. So Peter sangat luar biasa sebagai founder ya. Tapi juga kita ini sih sangat bangga dengan mereka karena mereka itu memberikan impact positif kepada warung-warung makan itu, mengembangkan bisnisnya, mengembangkan bisnis baru, membuka digitalization ke warung-warung makan yang nggak terpikirkan sebelumnya gitu loh sama si pemilik warung, sehingga bisnisnya itu yang mungkin anaknya nggak mau lanjutin dan sebagainya, tiba-tiba anaknya jadi bilang, oh iya boleh, saya lanjutin ya, usahanya bagus ya, ini ya ternyata ya. Jadi itu memberikan sesuatu yang positif kepada komuniti kita. Ya, beberapa dari portfolio kita yang lain yang sedang kita lagi kejar itu juga bisa memberikan contribution yang positif, impact ke komuniti. Ya, itu yang membuat kita itu sangat bangga dan juga yakin bahwa sebenarnya tujuannya itu bukan hanya monetary gain, tujuannya itu juga harus memikirkan impact-nya dari portfolio kita kepada masyarakat Indonesia. Wah, hebat sekali ya. Kalau ngomongin tentang exit nih Pak, is there any interesting story about Indogen exit that you can share Pak? Ya, kita beruntung ya, jadi kita dipercaya oleh founder-founders yang hebat, sehingga pada waktu kita invest nggak berapa lama kita udah exit ya. Exit investment kita dari portfolio pertama yaitu di pada waktu itu SpaceMob diakuisisi oleh WeWork ya. Itu juga dari awal founder sudah menargetkan untuk memang menjual company-nya kepada apakah WeWork atau Ucommune dari China. Jadi bahkan sebelum company itu didirikan dia sudah ngerti apa yang dibutuhkan untuk bisa diakuisisi oleh these two conglomerates companies ataupun startup yang sukses. Jadi itu yang kita lihat visi dari founders itu luar biasa waktu pertama kali kita ketemu tanpa proper business tech. Nggak perlu kan, karena founder juga serial entrepreneur yang udah ngerti soal
exit ya. Jadi dia nggak perlu punya proper business plan, ini jelaskan aja dan semua investor sudah line up ya. Kemudian juga dari sisi exit yang berikutnya kita yaitu Aino itu juga good story ya, di mana pada waktu itu kita membawa investor asing TIS ya, tapi terus itu TIS sebagai perusahaan raksasa mereka mencoba untuk punya share yang lebih signifikan, tapi kita investor kan nggak mau kena dilusi terlalu besar. Dari founder juga kita nggak mau ada kena dilusi lagi karena kita yakin bahwa perusahaan ini arahnya bagus, sehingga dia akhirnya partially bought shares-nya kita ya. Dan itu juga good story di mana exit itu bukan hanya saat kita mau exit, tapi saat dibutuhkan. Jadi kalau memang kita mesti akomodir untuk menjaga ownership-nya founder supaya tidak kena dilusi, dan kita mesti mengorbankan share kita sebagai VC, itu mesti dilakukan. Ya, terakhir juga yang terbaru kita exit di Karsam juga sama ya, Asian Partners juga menjaga shareholding-nya dari founder, jadi mereka tidak mau founder itu kena dilusi terlalu besar, sehingga mereka lebih memilih untuk selain daripada invest ke perusahaannya, mereka juga purchase existing shares-nya shareholders yang lainnya juga. Ya, dan juga untuk merapikan shareholding structures-nya atau cap table ya, supaya jangan terlalu banyak orang. Karena kalau terlalu banyak orang kan, ya mungkin kalau Anda founder baru, ingat ya, banyak orang bukan berarti the more the merrier ya. Karena the more people to handle, ya the messier ya. Ya the messier. Jadi makanya bayangkan ya, kalau kita mau ambil satu keputusan penting dan signifikan, terus kita mesti circle tangan, circular ya, semua shareholders. Ya itu shareholders yang mungkin cuma 0.1% kita mesti jelasin kan, kenapa kita mau ambil keputusan corporate seperti ini kan. Nah, itu kan akan jadi masalah. Sehingga memang kalau udah di series B, series C, itu dengan sendirinya apabila Anda menjadi investor yang tidak aktif dan tidak banyak membantu startup, itu akan diminta untuk keluar. Kita spesial karena Indogen kita dikasih option to stay, karena dengan role-nya kita yaitu membantu startup itu supaya bisa sukses. Itu yang membuat mereka juga mengapresiasi, sehingga mereka mau kita ikut dan membantu mereka sampai permainan terakhir. Oke, nah berarti kan Indogen Capital itu nggak hanya invest aja ya, tapi kita juga aim sebagai strategic partner dalam berbisnis. Benar. Nah, bisa di-share nggak Pak, what kind of support you give to our portfolio companies? Yang pertama itu konsistensi yang paling penting, sehingga dari kita ada pengontrolan terhadap bantuan yang diberikan. Ya. Jadi bantuan itu bisa bermacam-macam, ya. Tapi yang paling penting konsistensi dalam membantu itu ada, ya, follow up-nya. Jadi kita nggak mau jadi pihak yang, saya minta dong dikenalin ke pihak A, oke, saya bantu ya kenalin ke pihak A, saya bikin WhatsApp group, habis itu saya buang aja begitu aja. Karena itulah yang membuat sebenarnya banyak tidak berhasil dari bantuannya, ya. Yang mesti dilakukan adalah, minta dibantu kontak ke pihak A, oke. Kita pelajari dulu apa yang Anda ingin ngomong ke pihak A. Karena bisa jadi apa yang diumumkan oleh stafnya kepada pihak A itu tidak menarik buat si pihak A, sehingga akhirnya perusahaan itu nggak akan follow up lagi. Jadi kita belajar dulu. Jadi tolong jelaskan kenapa kamu mau ke pihak A. Dia akan menjelaskan kepada kita, begini loh. Oh sorry, kurang strong. Ini poin penting di mana karena pengalaman saya di corporate experience sebelumnya, running family businesses yang punya 3.500 karyawan dan 150 cabang seluruh Indonesia. Jadi saya punya pengalaman di sini untuk melihat apakah proposalnya itu akan menarik buat BOD-nya dari pihak yang ditargetkan itu. Kalau nggak menarik, kita return back to drawing board dulu, biar menarik dulu. Setelah sudah menarik dan tahu apa yang dicari oleh pihak A, baru kita konekkan. Setelah kita udah konekkan ke perusahaan A itu atau pihak A ini, akan terjadi masalah selanjutnya, yaitu apa? Belum tentu di follow up lagi sama mereka. Jadi mereka bisa excited banget pada waktu meeting, hore, bagus ya, tepuk tangan semua, ya, standing ovation malah kalau perlu ya, salto malah ya di udara ya. Tapi tetap nggak akan ada guna, kenapa? Karena kalau follow up-nya nggak ada, itu akan tetap bye-bye lagi nggak berhasil. Jadi yang kita lakukan di Indogen itu every Friday, tim kita itu ada internal review untuk melihat perkembangannya sampai mana.
Jadi apabila dibutuhkan lagi pihak A-nya lupa, disinilah peran saya sebagai orang yang kenal dengan pihak A untuk mungkin ajak makan lagi, presidennya, ajak dinner lagi, ngobrol, supaya kita bisa belajar apa yang membuat dia tidak bergerak lagi dari setelah standing ovation meeting itu. Nah kan, standing ovation meeting kok nggak gerak, kenapa? Nah inilah yang support yang diberikan kita kepada portfolio kita. Jadi portfolio kita memang kita tidak mau dictate, jadi mereka yang datang kepada kita, saya butuh ini, oke. Saya pelajari dan kasih idea lagi, apakah butuh tambahan, bukan cuma ini. Saya kasih ide, gimana kalau begitu. Dan kalau mereka setuju, oke. Jadi menjadi satu plan. Plan itu setelah kuat kita bawa ke connection dibutuhkan, apakah kalau memang itu yang dibutuhkan, misalnya connection ya, atau menjual produknya atau servicesnya ya. Tapi kalau yang dibutuhkan misalnya, saya butuh untuk misalnya cari orang operasional yang kuat dan sebagainya, itu lebih gampang lagi buat kita. Jadi memang banyak yang kita lakukan, kita hiring itu kita bantu. Jadi dari bisnis network saya dan juga partners dan juga dari LPs ya, kita tahu orang-orang yang bagus, itu biasanya kita referensi ke startup kita juga, portfolio ataupun juga startup partners kita. Jadi startup kita biasanya reach out ke kita, minta bantu dan sebagainya, kita kita bantu terus mereka. Ya itu memang merupakan dari filosofinya kita, yaitu kita benar-benar mau jadi the best partners to Indonesia market. Oke. Nah, kalau misalkan startup yang kita invest ini having that seasons, misalkan kayak sekarang nih lagi pandemic ini, kayak gimana tuh Pak? Ya, jadi tadi kan saya udah jelasin soalnya road pathway itu ya, yang dimana orang bisa aja dari naik, terjun terus baru naik lagi. Sebenarnya salah itu tuh nggak apa-apa, biasa. Yang paling penting itu dari salah itu kita belajar. Salah gitu, sehingga kita bisa memperbaiki diri, sehingga kita akhirnya bisa situasi lebih baik. Tapi kalau karena demand atau situation yang dimana tidak bisa dihindari seperti pandemi, yang nggak ada yang perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah kita mesti review post COVID itu akan seperti bagaimana. Terus kita preparing ourselves untuk jangan ketinggalan bounce back dari post COVID. Karena post COVID ini akan berakhir. Pada waktu berakhir itu kita mau menjadi the first person yang bisa capture the opportunity. Jadi yang perlu dilakukan oleh staffnya adalah menjaga cash flow perusahaannya supaya bisa aman. Kemudian mencari opportunity lain untuk bisa menjaga traction-nya tidak jatuh kebangetan. Ya, atau kalau bisa bertahan lebih luar biasa lagi, menjadi story yang sangat powerful ya. Setelah itu baru kita lihat kapan momentumnya untuk bounce back. Ya. Jadi ini yang kita lakukan juga kepada semua portfolio kita. Jadi pada waktu COVID itu ada portfolio yang dapat manfaat, diuntungkan, traction jadi bagus. Nah ini penting kita bikin strategi dengan dia supaya dia jangan sampai opportunity bagus ini itu nggak dimaksimalkan. Jadi untuk yang portfolio ini malah kita biasanya malahan diskusi dengan dia bagaimana mempercepat perkembangannya dia, bagaimana dia malahan fundraising pada saat COVID dan valuasinya malah bagus sekali karena semua orang ngejar ke sektornya. Ada lagi yang ya sosok lah, nggak begitu terpengaruh sama COVID sama sekali, nggak naik nggak turun juga ya. Nah, yang ini gimana? Yang ini tetap harus asumsi the worst kayak running a business, bahwa cash flow-nya mesti aman. Jadi kita amankan dulu cash flow-nya. Setelah amankan cash flow-nya, kita coba tetap pertumbuhan, ya, tapi lebih organik pertumbuhan. Ya, kita mau tetap traction-nya bagus. Ya. Jadi selain daripada itu, momentum yang ada ini kita gunakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan. Misalnya dari sisi tekniknya sebelumnya lemah, ini saat terbaik untuk perbaikan. Mungkin sebelumnya kan sibuk dengan kejarin deals dan sebagainya. Terakhir adalah yang tadi kita impact. Ya tadi saya bilang nothing we can do except the reality dulu bahwa kita impact. Ya. Setelah itu kita review resources kita punya apa yang kita punya, apa yang kita bisa kejar. Nah, itu yang kita fokus ke sana aja, energi kita, jaga cash flow kita, dan pada saat momentumnya balik, that's your time. Kamu udah ready untuk bergerak dengan cepat. Ya.
Jadi kerennya startup kita ini justru walaupun lagi pandemik ini justru banyak yang malah traction naik drastis. Benar, ya Pak. malah naik drastis karena sekarang digitalization itu kan dipaksa. Seperti dalam kasusnya Wahyu. Wahyu itu kita berpikir bahwa dia bisnis warung makanan. Kena PSBB, banyak penutupan di sana sini. Pasti susah bisnisnya. Benar, banyak yang ditutup. Tapi yang orang lupa adalah yang buka, yang masih buka dan yang bagus itu dipaksa untuk mengorder lewat Wahyu. Ya, sebelumnya dia mungkin masih agak mungkin tidak begitu percaya bahwa Wahyu ini bisa bagus buat dia. Tapi dia akhirnya mencoba ternyata dia menyadari sangat bagus ya, sangat convenient. Akhirnya jadi regular users. Jadi pada masa seperti pandemik sekarang, malahan buat Wahyu itu berkah bagus karena mereka berhasil mendigitalize pemilik warung makan yang sangat tradisional. Jadi kalau kita lihat dari contohnya Wahyu aja yang mereka mendapatkan manfaat pada saat COVID dengan digitalization, apalagi yang industrinya benar-benar dimanfaatkan sekali lah dari ini, seperti salah satu portfolio kita yaitu online gaming esports ya, FOS. Nah itu luar biasa. Jadinya orang banyak waktu di rumah, working from home, main game semua ya. Yang luar biasa datanya itu 50 juta penduduk Indonesia itu minimal main satu online game sehari ya. Jadi 50 juta orang. Saya termasuk sih Pak. Oh termasuk ya? Oke, memberikan kontribusi ya. Oke, nah terakhir nih Pak, bagi viewers kita yang mungkin para founders, Pak Chandra bisa share nggak tips how to approach venture capital dalam fundraising? Itu very good questions juga. Ya yang penting ya untuk founders ya, kalau misalnya mau raise ke VC, tolong pelajari dulu visinya ini sebenarnya sukanya di series apa. Jadi kan Anda tahu kalau orang investment itu ada super seed, series A, B dan seterusnya. Karena seringkali juga sampai di Indogen kita juga sering menerima ya, dan kita usahakan selalu ada tetap mereply kepada foundersnya mengatakan bahwa kita ini bukan di stage yang tepat ya, tapi banyak visi itu bahkan nggak bater untuk membalas ya. Bater untuk membalas emailnya, tapi kamu jadinya merasa bahwa saya kena reject sama visinya. Bukan, sebenarnya kalau kita bilang kalau dari awalnya itu Anda approach visi yang sebenarnya tidak invest di seed yang lagi Anda cari, misalnya Anda raising seed nih ya, atau super seed, terus Anda cari visi yang invest di growth stage, series A, series B, mana mungkin dibalas kan? Itu yang jadi kendala nomor satu. Jadi tolong riset dengan baik targetnya kita dulu ya. Setelah kita riset dengan baik, kita juga akhirnya jadi tahu bahwa apakah dia bullish dengan sektor yang lagi saya kerjakan. Misalnya kalau saya sektornya itu di edutech ya. Edutech is a hot sectors, tapi bisa aja visi itu tuh tidak tertarik sama sekali dengan edutech, dia sukanya mobility kan gitu. Jadinya ya sekali lagi nggak dibalas, akhirnya kita merasa bahwa kita kena reject. Enggak, sebenarnya kita risetnya nggak bagus, kita nggak tahu bahwa sebenarnya visi itu hanya suka di mobility. Ya, informasi ini sangat gampang dengan cara mengunjungi websitenya. Setiap visi pasti ada website. Kalau visi yang nggak ada website, tolong jangan di-approach juga, aneh kan? Ya kan? Nggak mungkin ya. Nggak ada teman-teman visi saya satupun yang nggak punya website. Jika dari website itu kita bisa melihat dan mempelajari visinya itu sebenarnya suka yang apa. Apakah kita cocok? Satu lagi yang harus dihindari adalah ternyata visinya itu supporting Anda punya kompetitor. Artinya pada waktu Anda ketemu dengan dia, Anda malah membuka data Anda yang bisa jadi dipakai untuk berkompetisi dengan Anda. Jadi janganlah tidak melakukan research, itu pasti rugi, nggak akan ada untung. Dari sisi targetnya nggak benar, dari sisi kita cara nge-pitch-nya juga nggak benar, karena kita nggak tahu dia suka seperti apa, ya, apa yang dia lagi cari, ya. Jadi jangan pernah fundraising itu istilah itu mencoba-coba. Harus sesuatu yang pasti. Kalau mencoba itu sebaiknya jangan dicoba saja, ya pasti kecewa, ya. Nah selain daripada itu baru kalau memang Anda belum punya pengalaman di fundraising sebelumnya, ya belum ngerti soal fundraising game, jangan coba-coba nge-pitch, karena zaman sekarang dengan zaman pada waktu tech investment baru mulai di Indonesia tahun 2012 itu nggak sama, udah nggak sama. Pada saat itu semua orang juga baru belajar nge-pitch, sehingga pada waktu Anda nge-pitch
semuanya sama jeleknya, ya kan? Tapi sekarang, ya, zaman sekarang itu orang udah banyak sekali yang jago sekali nge-pitch. Terus Anda nggak ngerti nge-pitch, terus Anda nge-pitch menghadapan dengan orang-orang itu. Jadi walaupun start Anda lebih bagus, ya, tetap nggak berhasil. Jadi kalau belum ngerti, itu banyak akselerator seperti plug and play, partners kita, ya, itu yang membuka kok kepada aspired founders untuk daftar, diseleksi, ikuti programnya, dan akhirnya baru fundraising. Jadi jangan pergi fundraising apabila Anda belum ready dan belum ngerti soal fundraising. Itu adalah masukan dari saya. Nah, kalau yang sudah ngerti, buat Anda yang sudah ngerti, penting membuat database of VC yang akan Anda approach dengan appetite-nya tadi itu kan, dipakai, didatain. Jadi walaupun Anda belum approach dia, misalnya nanti sekarang di seed Anda belum approach dia, kan nanti di pre-series A bisa jadi akan dipakai datanya, kan? Jadi kita bisa membina hubungan dulu dengan mereka, tapi kita nggak nge-pitch ke dia. Jadi kita bisa reach out ke dia, bilang, hey, my name is who, this product, kan? Habis itu saya lagi kerjakan ini, I just want to give you an updates. Boleh nggak saya kasih updates? Misalnya every 3 months, ya, jangan every month juga, annoying, ya. Every 3 months atau every 4 months saya kasih update, ya. Saya yakin kalau Taya ya di dunia visi akan merasa, oh itu masalah bantu, ya. Every 4 months saya kasih update deh, progresnya bagaimana startup saya, dan progresnya bagus loh. Nah itu akan sangat membantu di mana pada waktu posisi kita butuh diinvest oleh visi-visi tersebut, hampir semua itu udah terupdate oleh data kita, sehingga saya yakin 1 atau 2 itu udah tertarik, udah tertarik, sehingga akan gampang pada waktu kita mau schedulekan untuk call dan presentasi ke dia. Ya, jadi membuild database ini penting dan sering dilupakan oleh startup pada umumnya, ya. Nah, kalau soal bentuk deck yang bagus, bagaimana, kemudian cara ngomongnya bagaimana, nanti mungkin kita bikin satu sesi khusus lagi karena itu kan nggak akan selesai nanti segmentasi. Boleh, menarik. Oke, jadi kalau saya coba rangkum tips dari Pak Chandra mengenai how to approach venture capital ini, mungkin yang pertama adalah research about your target VC. Sudah sesuai nggak stage-nya? Apakah dia sudah mempunyai portfolio companies yang serupa dengan Anda? Dan juga persiapkan pitching skill. Ya. Dan juga satu lagi mungkin yang penting tadi Pak Chandra bilang, yaitu persiapkan database. Tentunya kedepannya nanti kita akan buat lagi video yang lebih seru lagi dengan founders, dengan partner kita. Makanya jangan lupa follow Indonesian Capital di Instagram dan juga subscribe YouTube channel kita, Indonesian Capital. See you guys on our next video.